Bagus sekali. Bunga-bunga di taman juga indah-indah. Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Halo, selamat hari Minggu. Sebentar kita akan mulai ibadah online kita. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Yuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul kembali Tuhan, Kau masih memberikan kami hari yang baru, napas yang baru Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan hati kami untuk kami boleh rindu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih dan terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, anak-anak sebentar kita akan memuji nama Tuhan ya. Kita akan nyanyikan satu lagu yaitu Dalam Tuhan Kita Bersaudara ya. 1, 2, Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan
kita sudah memuji nama Tuhan, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji, sudah meninggikan nama Tuhan, terimalah puji-pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum. Tiba saatnya sebentar kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami semua, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan Bu Pitmoy. Halo anak-anak, tema minggu ini adalah pilihlah Tuhan, maka engkau akan hidup ya. Dari Yosua 24 ayat 1 sampai 3a dan ayat 14 sampai 25 ya. Anak-anak, setelah Musa meninggal diganti oleh Yosua ya. Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Dengan kuasa Tuhan, sungai Yordan berhenti mengalir ya. Orang-orang Israel bisa menyeberang ya. Dalam perjalanan bangsa Israel banyak musuh-musuh yang harus ditumpas. Musuh-musuh itu adalah orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, orang-orang Israel selalu menang di dalam peperangan dan negerinya diduduki ya. Hingga sampai ke negeri perjanjian. Israel itu ada 12 suku. Sama Yosua dibagi-bagi ya. 12 suku, Yosua dan Kaleb yang berpikiran positif. Mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan senang. Yosua dan Kaleb juga mendapat bagian di negeri perjanjian ya. Negeri perjanjian itu adalah negeri yang sangat subur. Setelah lanjut umurnya, anak-anak, Yosua mengumpulkan para tua-tua dan para pemimpin bangsa Israel. Yosua bilang, betapa dahsyatnya Tuhan yang telah menuntun kita di padang gurun ya. Selagi keluar dari Mesir, penyertaan Tuhan. Tuhan belah air laut dan bukakan jalan. Selagi kita lapar di padang gurun, gak ada makanan, Tuhan turunkan roti dari surga ya, mana. Juga selagi kita haus di padang gurun, gak ada mata air, Tuhan belah gunung batu dan memancarkan mata air. Kita telah melihat kuasanya Tuhan. Sekarang saya pengen mendengar, apakah kalian akan tetap setia beribadah kepada Allah yang telah mengeluarkan dan menuntun kita di padang gurun ya, dengan kuasanya yang dahsyat. Jawab mereka, oh tentu kami akan setia beribadah kepada Allah yang telah mengeluarkan kami dari Mesir ya. Lalu Yosua mencatat itu di dalam kitab, juga mendirikan prasasti ya, batu perjanjian itu. Allah memperkenalkan dirinya, maha kuasanya kepada bangsa Israel untuk menjadi kesaksian sampai sekarang. Jadi kita tahu Allah itu maha kuasa, bisa membuka jalan jika kita punya masalah. Udah mentok ya, gimana nih, jalan udah buntu, Tuhan pasti bisa membuka jalan keluar seperti bangsa Israel ya. Di depan lautan, di belakang musuh, laut dibelah, orang Israel bisa jalan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Juga kita jangan khawatir akan apa yang kita makan dan minum dan pakai. Tuhan sudah memperlihatkan kuasanya. Waktu orang Israel di padang gurun itu nggak ada tumbuh-tumbuhan ya anak-anak.
Mereka berteriak kelaparan, mengomel ya, bersungut-sungut. Tuhan turunkan roti dari surga, mana ya. Selagi kehausan di padang gurun, mereka juga bersungut-sungut. Tuhan belah itu gunung batu, dari gunung batu memancar air. Orang-orang Israel itu berjalan di padang gurun selama 40 tahun anak-anak. Siang ditudungi awan, malam ada tiang api ya, penyertaan Tuhan. Bajunya tidak lapuk, sendal juga tidak rusak, dipakai jalan selama 40 tahun. Tuhan memelihara ya. Pelajaran dari kisah ini, kita jangan khawatir jika kita punya masalah yang besar, pikir kita udah buntu, udah mentok. Serahkan kepada Tuhan. Juga kita jangan khawatir akan apa yang akan kita makan atau minum atau pakai ya. Tuhan memelihara dengan kuasanya. Seperti bangsa Israel, mereka yang mengeluh dan bersungut-sungut waktu mau menyeberang laut Teberau ya, lagi kepepet, lagi kelaparan di padang gurun. Mereka tidak diizinkan masuk ke negeri perjanjian. Mereka mati di padang gurun ya. Termasuk Musa ya anak-anak, karena kesalahan waktu di Meriba. Musa juga tidak diperkenankan masuk ke negeri perjanjian. Musa cuma diizinkan melihat ya negeri yang sangat luas dan subur. Anak sudah mendengar dan membaca tentang kisah ini ya. Kita tahu Tuhan itu maha kuasa. Anak-anak, apakah anak-anak akan tetap setia beribadah kepada Tuhan? Rajin sekolah minggu ya, membaca Alkitab, berdoa, juga menuruti segala yang diperintahkan Tuhan. Di antaranya, hormatilah orang tuamu, jangan iri, jangan suka berbohong, jangan suka memfitnah ya. Anak-anak harus sayang juga kepada sesama ya. Demikian firman dari Ibu. Kita tutup dalam doa ya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang agung, Bapa yang mulia, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaannya Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami ya Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur hanya bagimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam anak-anak, tetap setia ya. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah hari ini balik lagi di activity sekolah minggu. Gimana? Adik-adik udah siap untuk activity minggu ini? Nah, sebelum itu, yuk kita sama-sama siapin alat dan bahannya. Yang pertama ada 2 buah karton berukuran 21 x 30 cm untuk warnanya bebas. Lalu ada alat tulis, lem, gunting, serta cutter, kertas origami, dan pensil warna atau spidol. Nah, langkah pertama, tadi kan kita udah buat ya 2 karton yang ukurannya 21 x 30 cm. Nah, selanjutnya ambil 1 karton dan lipat. Nah, jadi sama besar. Jadi sama besar ya adik-adik. Setelah itu kita ukur dengan penggaris yang ujung-ujungnya ini ya, yang ada lipetannya. Yang ada lipetannya kita ukur dari pinggir 2 cm kiri maupun kanan.
2 cm ya, kita ukur. Nah, jadinya nanti kayak gini, 2 cm. Nah, lipetannya ya. Nah, setelah itu dari yang 2 cm ini kita ukur ke atasnya sebesar 6 cm. Sama dua-duanya juga ya. Nah, jadi kayak gini, 6 cm. Nah, setelah itu langkah kedua, kita gunting menggunakan gunting. Kita gunting dua-duanya ya. Kita gunting. Yang sebelahnya lagi. Setelah kita gunting ya, dua-duanya kita gunting, bagian ini kita lipat ke belakang. Nah, ke belakang ya, ke belakang, kita lipat ke belakang seperti ini. Dan yang satunya lagi kita lipat ke belakang. Setelah kita lipat ke belakang kayak gini, nih kita buka sebelah sini dan kita lipat. Nah, lipat. Dan yang satunya lagi juga, yang ini sebelah sini. Kita lipat. Nah, kita lipat. Dan nantinya akan jadi seperti ini. Tara! Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil cetakan. Nah, cetakannya kita bisa buat dari karton juga, dan cetakannya gampang banget dibuat. Nah, hari ini kita mau buat apa sih adik-adik? Hari ini kita mau buat pop up gereja atau pop up bait Allah. Nah, ini nih yang pertama cetakannya, ada cetakan nih, gambarnya kayak gambar rumah ya adik-adik, rumah. Terus ada ini yang kedua. Nah, ini cetakan buat pintu yang besarnya, dan ini untuk pintu yang kecilnya. Sekarang kita buat rumah dulu. Nah, rumahnya ini dicetak di bagian atas ini, bagian atas ininya ya. Kita cetak di tengah-tengah. Kita cetak di tengah-tengah. Jadi seperti ini, cetak di tengah-tengah. Lalu untuk pintu yang besarnya sama, kita cetak di tengah-tengah ini. Oke, lalu
yang kecilnya kita cetak di kanan dan juga kiri. Jadi adik-adik, nah langkah selanjutnya adik-adik kita potong yang cetakan-cetakan tadi ini menggunakan cutter. Tapi adik-adik juga bisa menggunakan penggaris ya, biar gak miring, gak bengkok ketika dipotong oleh cutter. Jadi begini. Nanti adik-adik boleh minta bantuan orang dewasa ya, mama atau kakak. Nah, untuk bawahnya jangan dipotong, jadi kita biarin seperti ini, terbuka. Nah, sama untuk yang pintu-pintunya juga. Pintu sebelah kiri, nah gini, kita lipat ke dalam. Nah, untuk sebelah kanan, ini untuk yang sebelah kanan. Nah, untuk pintu yang di tengah-tengahnya ini adik-adik bisa bagi dua sama besar. Jadi nanti pintunya kayak pintu yang kebuka gitu loh adik-adik, yang ya Cici perlihatkan terlebih. Kita bagi dua sama besar. Nah, setelah kita bagi dua sama besar, kita potong menggunakan cutter.
akan seperti ini. Kita buka. Nah, begini. Nah, udah jadi deh. Nah, setelah itu tadi kan masih ada karton yang satunya lagi. Nah, karton yang satunya lagi ini untuk apa? Sama kayak tadi. Pertama, kita lipat menjadi 2 bagian sama besar. Nah, tadi kan udah dilipat 2 sama besar nih. Setelah itu, dengan menggunakan lem kertas atau lem kertas, kita akan menempelkan ini. Jadi ditempel. Yang di lemnya, kita balik. Yang di lemnya adalah bagian ininya, adik-adik ya, bagian ini, dan juga ini. Bagian lipatan-lipatannya. Kita lem. Kita tempel sama rata ya adik-adik, harus dari ujung ke ujung. Nah, ke ujung. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah tahap menghias. Nah, yuk kita sama-sama hias gereja yang udah kita buat ini. Nah, dihiasnya Cici udah punya yang udah jadi. Cici hias. Jangan lupa minggu ini ya. Jadi jangan lupa dikasih nama dan kirim ke WA Cici Celia. Sampai jumpa di activity minggunya. Dadah. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.